Halo Sobat Halo Foto, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di segmen Halo Foto Story bersama saya, Abigail Sapteno. Dan kali ini kita bakal ngobrol seru nih bareng sama Mas Uki Omoto, seorang hobis, fotografer yang specialty-nya nih di street photography yang karya-karyanya emang unik dan seru banget gitu. Dan kalian pasti udah kenal nih sama beberapa karyanya Mas Uki. Kita langsung aja ya kenalan sama Mas Uki. Halo Mas. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Makasih udah menyempatkan waktunya untuk ke Halo Foto Story ya. Sama-sama. Mungkin boleh kenalan dulu Mas Uki nih sama Sobat Halo Foto. Halo Sobat Halo Foto, perkenalkan saya Uki sebagai penghobi fotografi dan sekarang mungkin bisa disebut fokusnya lagi ke street fotografi gitu. Nah, nih Mas Uki kan juga introduce ke Sobat Halo Foto kan penghobi ya. Iya, Jadi nggak langsung straight forward fotografer ya. iya enggak. Kenapa tuh Mas? Karena memang menjalankan ini sebagai hobi saja sih sejauh ini ya. Ya, Jadi sambil moto, sambil masih kerja juga Mas Uki? ya ada usaha sendirilah gitu. Oke. Jadi waktunya tuh masih bebas ya, masih fleksibel lah untuk menjalani street fotografi ini gitu. Aku dengar-dengar Mas Uki ini udah dari tahun 2021 ya, moto. Iya, mulai untuk memutuskan membeli kamera Oke. ya di tahun 2021 awal. Sebelumnya berarti emang nggak megang sama sekali? Enggak. Sebelumnya enggak, belum. Jadi awal mulai motonya gimana Mas? Awal Kenapa mulai tiba-tiba tertarik nih mau beli kamera? karena waktu itu pegang handphone itu pas jalan-jalan ke Bali, terus awal mulanya ya foto-foto pemandangan di Bali, seperti itu. Awalnya landscape-an berarti ya? Iya, tertarik lah sama perfotoan mulai dari sana. Sempet belajar dulu ikut workshop gitu Mas atau otodidak nih? Eh Sebelumnya sih nggak pernah ya, maksudnya dibilang otodidak bisa dibilang iya, tapi kebanyakan lewat ini sih, apa, YouTube ya. Tutorial-tutorial, ngeliat POV-nya orang motret itu seperti apa, terus melihat dari sisi apa saja yang bisa diambil dan tertariknya mulai dari situ. Terus hasil-hasil fotonya Mas yang landscape-an itu diposting di media sosial Mas Uki atau cuma buat koleksi aja atau? Buat pengalaman aja, Oh gitu? nggak di-posting. Oh belum diposting ya waktu itu Iya, saat itu ya? enggak. Jadi mulai postingnya itu memang langsung sebelumnya sebelum masuk ke ranah street, kategori street, itu suka ini sih, apa, ajak temen aja buat jadi model, buat latihan foto-foto gitu. Potret ya berarti ya? Portrait, betul. Itu teman-teman komunitas atau? Temen punya temen. Oh teman punya teman. Iya, Akhirnya terus ini kan foto-foto Mas Uki ini yang street nih emang menurut aku pribadi tuh keren-keren juga ya Mas terima Uki ya. kasih. Awalnya gimana bisa belajar dengan teknik-teknik yang mungkin agak advance ya untuk seorang hobis gitu? Mungkin perbanyak ini sih, saya tuh suka sesuatu yang unik. Jadi cara belajar untuk cara mengambilnya seperti apa. Saya orangnya tuh cukup, apa ya, penasaran mungkin, seperti itu. Terus misalnya lihat sebuah foto, bagaimana sih langsung, caranya untuk mengambil foto tersebut, seperti itu kira-kira. Terus referensinya dari mana berarti kalau Mas Uki sendiri? Pertama referensinya pasti dari Instagram sih, ngeliat foto-foto orang luar ya pertama ya, karena nggak ngerti sama sekali, akun-akun, pertama akun-akun orang di Indonesia seperti apa, dan melihat dari akun luar lama-lama juga, saling menyangkut ngelihat, oh ternyata banyak nih, foto-foto bagus juga yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta, seperti itu. Tertariknya mulai dari sana. Awalnya nyetrit Mas kan landscape-an dulu ya, terus potret. Ini kan berarti udah dari tahun berapa tuh mulai? Dari handphone itu mulai foto-foto tuh dibilang amatir lah ya, 2000
19 akhir sepertinya. Oke, pakai HP ya. Pakai HP. Baru startnya pakai kamera 2021. Iya, itu pun juga eh kayak mau maju mundur gitu, beli apa enggak, karena waktu itu merasanya kamera tuh kan cukup mahal lah ya. Dibilang tuh masih kayak nggak mau terlalu spend uang banyak ke sana Hmm. gitu. Jadi mulainya dari bertahap dulu. Belinya kameranya dulu gitu ya. Iya, beli kamera sama lensanya yang murah-murah dulu Oh, masih inget gitu. nggak apa Mas? Masih Kamera dan pertama kali beli tuh Canon M50 oke. yang kecil itu. Nah, itu menurut saya udah cukup mahal di harga 10-an ya kalau nggak salah Oh, untuk ya. tahun itu lumayan. Cukup cukup mahal lah. Mungkin karena masih mempertimbangkan hanya sebagai hobi untuk mengeluarkan duit seperti itu agak mikir-mikir, tapi akhirnya kena racun juga sih. Terus nih nyetritnya Mas Uki Ya. kan kenapa harus nyetrit di sini sih? Maksudnya kan Mas Uki bisa nih sambil karena sebagai hobi gitu ya dan kerja juga bisa weekendan keluar kota, landscape-an. Kenapa milih? Maksudnya kenapa memilih di Jakarta Iya, gitu misalnya ya? nyetritnya gitu. Oh, oke. Heeh. Karena pertama mudah dijangkau, Hmm, kedua kan memang untuk latihan dulu yang banyak gitu. oke. Jadi kalau misalnya keluar kota nanti kalau ilmunya sudah mumpuni, Hmm. udah cukup gitu ya. Jadi keluar kota itu mungkin lebih proper aja gitu. Masih inget gak pertama kali nyetritnya di mana Mas Uki? Pertama kali Heeh. nyetrit pertama Yang kali, nggak tahu beneran sih ya. megang kamera terus emang Hmm, hunting gitu. untuk street ya. Mm-mm. Pertama kali nggak tahu sih maksudnya tuh dalam kategori apa, yang penting keluar motret gitu ya. Hmm. Kalau untuk langsung motret jalanan itu mulainya dari Bundaran HI sih. Oh, Iya, dari HI ya? iya. Orang lari gitu pas CFD atau? Enggak, fotoin lingkungannya aja gitu, Oh, sekitarannya ada apa. bangunannya gitu Iya, ya. foto random-random aja gitu. Dan akhirnya mulai diposting di media sosial gitu Iya, betul. dari situ Mas Dari Uki. situ mulainya. Oh. Nah, aku mau nanya nih, kan kalau di street itu kan momennya nggak bisa diatur ya. Itu kan Mhm, instan tuh kita harus langsung capture saat itu juga. betul. Gimana sih dapetin perspektif itu? Karena kan nggak mudah gitu ya, apalagi untuk pemula gitu. Oh ya, pertama itu dari mungkin lihat visual dari eh, orang-orang yang sudah memposting di Instagram ya pertamanya ya, karena kan kita kalau mau melakukan sesuatu itu kita sepertinya harus butuh satu gambaran dulu, kayak role model lah istilahnya gitu, baru kita bisa eh, me- memperkembangkan dan memodifikasi visual tersebut sesuai dengan seleranya kita, Hmm. seperti itu. Gimana sih? Kan nyetrit itu di depan warga lokalnya sama orang-orang sekitarnya kan pasti ada kode etiknya ya. Oke. Kode etik nyetrit menurut Mas Uki itu gimana? Kode etik ya. Pertama itu saya motret itu nggak langsung berani untuk di depan orang random gitu, stranger gitu ya. Itu pasti nggak akan berani. Cuma lambat laun sesuai maksudnya seiring berjalannya waktu ya, karena sering Pengalaman motret ya. pengalaman, akhirnya mulai coba-cobalah untuk memberanikan diri dan mendekatkan dirilah kepada Hmm. si subjek tersebut. Dan itu menurut saya memang street itu memang harusnya seperti itu. Untuk apa ya istilahnya ya. Jadi di lain kita memvisualisasikan sesuatu, kita memang harus ada di satu lingkungan tersebut, membaurlah istilahnya seperti itu. Kan butuh waktu lama ya, maksudnya pendekatan dulu Mhm. dan emang harus gimana biar tahu ceritanya mereka gitu. Oh, kalau saya mulai mendekatkan diri ke, mungkin kalau di pasar itu ke pedagang gitu Hmm. ya, itu mungkin jalan hampir setahun baru mulai bisa untuk ngobrol. Oh, approach langsung gitu ya Iya, mereka. karena awal saya motret juga bukan pakai lensa yang wide,
Oke. Ya, lensanya cukup jauh ya di 85 mili. Oke. Itu pertama karena memang, adanya lensa itu, kedua memang, tertarik dengan, si 85 itu. Dan Mmm. kalau sudah pakai 85 kan sepertinya tidak usah itu mendekatkan diri kepada subjek. Udah dapet gitu ya secara nggak Iya langsung ya? iya. Oke. Nah, pengalaman paling nyetritnya Mas Uki di mana tuh? Pengalaman yang paling berkesan ya, Mhm. pengalaman paling berkesan mungkin di daerah perkampungan mungkin? Oh, Mhm. kenapa Mas Uki? Kenapa perkampungan? Kan Karena di mungkin lebih situ, sepi ya rata-rata? justru rame sih, karena, di luar untuk, memotret, itu keadaan-keadaan di dalam kampung tersebut dan kehidupan realitanya mereka itu cukup nyes gitu di hati. Oh, jadi harus denger ceritanya mereka dulu ya? Terkadang ngobrol, bagi yang mau ajak ngobrol, kita ngobrol gitu Mmm. dan banyaklah hal-hal yang tadi saya nggak tahu itu ternyata, wah seperti ini ya gitu kehidupan ini. Dan kenapa menurut saya paling berkesan di daerah-daerah perkampungan kita belusukan gitu ya. Mhm. Itu setiap kali saya pulang motret itu selalu mendapatkan sesuatu, yaitu bersyukur untuk Mmm. kehidupan kita yang sekarang itu yang kita dapat itu kita tetap harus bersyukur, seperti itu. Itu yang menarik ya dari street ya, maksudnya menangkap realitanya ya? Betul, selain, dapat visual dari mereka, cerita dari mereka, itu juga impact balik ke sayanya sendiri sih untuk, oh ya ternyata kadang jadi inget gitu ketika saya mengeluh tentang mungkin satu dan lain hal gitu ya, saya Mhm. masih inget gitu, oh, eee, kamu ini tetap harus bersyukur loh, gitu loh. Jadi reminder buat diri sendiri juga Betul ya? sekali, ya. Mas Uki kan berarti udah cukup lama ya, sebagai hobis di bidang fotografi ini. Ya, dibilang lama nggak tahu sih, Eee, jalan ke 4 tahun ya, 4 tahun lebih oh, nih sekarang ya. Ya menurut saya dibilang lama juga nggak terlalu lama, mhm. dibilang cepet juga nggak terlalu cepet gitu. Udah belajar banyak juga tapi ya Mas Uki sendiri? Cukup belajar banyak dan sampai sekarang masih tetap Belajar. belajar mencari sesuatu lah yang belum saya Mmm. dapatkan. Pernah kepikiran untuk jadiin ini sebagai profesi nggak Mas Uki? Sampai saat ini belum, Kenapa tuh? eee, karena memang, untuk pertimbangannya untuk street fotografi tersebut kalau dijadikan sebagai, pekerjaan utama ya, Mhm. sepertinya belum sih, belum belum cukup untuk, mmm, nge-cover, secara perekonomian. Oh, jadi kalau di street fotografi itu ada cara buat jadiin ini sebagai penghasilan gitu nggak sih Mas Uki? Kalau itu saya nggak terlalu mengejar, Mmm. jujur aja untuk di street fotografi ini Mmm. tidak pernah mengejar kayak, "Oh harus ini," gitu. Tapi yang saya percaya ketika kita, konsisten ya terhadap sesuatu dan belajar terus, Mmm. itu nanti ada aja sih yang menghampiri, seperti itu, iya. Tapi kan kadang nih sekarang kan yang lagi ramai kan jadi orang moto sambil dikontenin juga kan dia Mhm, motonya itu. iya. Itu sebagai salah satu caranya atau menurut Mas Uki gimana tuh? Bisa jadi itu adalah salah satu caranya juga, yang penting gini sih, kalau menurut saya itu, eee, kita buatlah satu foto yang, berkualitas. Berkualitas untuk siapa? Yang menurut kita berkualitas itu sudah cukup sih, Mmm. gitu. Jadi, itu kan sangat, apa ya, sangat subjektif sekali ya, Mhm. foto bagus atau tidak gitu ya. Percaya dengan diri sendiri aja gitu sambil, belajarlah banyak literasi dari orang lain, Mmm. mendengarkan yang sudah memulai duluan, jangan Iya, malu untuk bertanya, sama gitu. senior ya. Iya, Kalau di street kan sebenarnya banyak subjek yang bisa ditangkap ya. mhm Makanan, orangnya. mhm, Mas Uki sendiri aku lihat kan ini semuanya ya bisa ditangkap gitu misalnya dalam satu frame. iya. Itu caranya gimana sih Mas untuk mengatur itu? Mungkin ya mungkin ada di balik itu ada komposisinya segala macam ya?
Ya, kalau mengenai komposisi itu sepertinya, sudah harus di luar kepala sih. Mmm, Komposisi dan teknik itu menurut saya ketika kita sudah berada di lapangan, itu kita sudah harus, secara apa ya, secara tidak langsung itu tidak perlu atau gimana ya ngomongnya, tidak untuk difokuskan lagi ke sana, karena itu oke. kayak udah harus basic-nya sudah harus seperti itu. Mmm, Cuma ini menurut pandangan saya ya, mhm, jadi ketika kita sudah di satu lokasi kita mau mengambil momen, mmm, kita sudah tidak terganggu dengan komposisi dan teknik. Contohnya misalnya teknis-tekniknya ya? kayak kita sudah sampai di satu lokasi, kalau kita masih memikirkan komposisi dan teknik, Mmm. itu, kebanyakan momen akan hilang. Iya, karena kan timing-nya berjalan terus Betul, ya, timing itu berjalan aktivitas. berjalan dengan sangat cepat sekali gitu. Mmm, Kalau kita masih mikirin teknik dan komposisi, momennya biasanya hilang sih, mmm. gitu. Tapi kalau nge-treat gitu orang-orangnya terbuka nggak sih Mas buat difoto? Tergantung lokasi. Oh iya, Iya, tapi mostly kalau di Jakarta ya mhm, cukup ramah sih eee, orang-orangnya, warga-warganya kalau kita belusukan, kalau kita ke pasar pedagang-pedagangnya, gitu. Paling di tempat-tempat tertentu aja mmm. yang butuh, apa ya, lebih lebih meningkatkan kewaspadaan gitu. Kalau di street photography kan, nih wajah orang nih mungkin terlihat bisa jadi terlihat jelas ya tergantung Mhm, fotografernya gitu ya. iya. Kalau Mas Uki sendiri itu gimana Mas? Kalau misalnya mau posting, apakah harus ada izin tertentu, konsen tertentu gitu? Kalau menurut saya sebetulnya kalau di ruang publik Mmm, sepertinya tidak perlu sih. oke. Mungkin, masalah tektokannya aja sih kalau menurut saya. Kalau misal dari awal kita menemukan satu orang yang, eee, ogah untuk difoto, ya Mmm, sudah kita nggak maksain untuk mengambil momen tersebut, respect orang begitu. itu ya? Iya, cuma kalau misalnya akhirnya kita foto terus orangnya tidak setuju atau Mmm, seperti apa, ya sudah kita minta maaf, kita hapus saja, mmm. Tapi begitu. kalau kayak gitu sebenarnya bisa di-setting gitu nggak sih Mas? Kalau Mas Uki sendiri, Kalau menurut Mas sa Uki wajar nggak gitu? kalau saya sih, memilih untuk mengambil momen secara natural aja sih, Mmm, secara spontan yang ada di lokasi tersebut gitu. Maksudnya tidak mengatur, orangnya harus seperti apa gitu ya. Mungkin ada kalau sudah kedapatan mata gitu misalnya, mhm. contoh misalnya ada satu pedagang ngelihat kita, "Oh ya, Mas izin foto ya, Eh, senyum." Nah paling kayak gitu sih, oh baru seringnya heeh, seperti itu dan akhirnya memang jadinya kita mengambil momen momen, ekspresi senyumnya seperti itu. kalau misalnya Mas Uki ini kan ya, nge-treat kan emang belusukan harus jalan ke gang-gangnya, Ya, itu kayak lebih baik itu ditunggu gitu, maksudnya tunggu sampai momennya nih, karena kan pasti cahayanya juga kalau misalnya kayak mhm, kita nge-treat di pasar segala macam nih, iya ngejar cahaya juga kan pasti kalau iya. kayak gitu. Biasanya kalau saya nyampe ke satu tempat itu saya observasi dulu sih, melihat Oke. dulu cahaya sumbernya dari mana, terus Oh, ada elemen apa saja di sana, terus, subjeknya orang-orangnya mungkin bergeraknya ke arah mana, seperti itu dulu. Saya melihat kira-kira, di satu lokasi itu yang paling menarik itu diambilnya diambilnya seperti apa sih yang menarik? Mungkin begitu iya sih. karena angle-nya Mas Iya, Uki menurut aku unik-unik gitu, bisa nangkepnya mmm, keren sih menurut iya aku. terima kasih. Itu juga, terbentuk juga karena, referensi-referensi ya. Oke, Jadi banyak referensi yang saya pelajari dari fotografer lain, itu mungkin yang menjadikan saya seperti itu ya karena banyak referensi yang terkumpul, mmm, akhirnya menjadi satu
ketemulah maksudnya kayak taste-nya saya seperti apa, begitu sih. Jadi riset dulu ya tempatnya ya? Biasanya, ada yang riset dulu, ada yang memang, tahu dari temen, ada yang memang random aja sih, kita mau Mmm, kemana ayo jalan, mmm. gitu. Seru banget ya kalau nyetir sama Mas Uki ini kayaknya seru banget. Iya, lumayan lah maksudnya, ya bolehlah yuk kapan-kapan. Sama halo foto ya nanti Iya ya? boleh banget. Tapi sekarang kan Mas Uki juga udah mulai buka workshop gitu ya untuk Kalau heeh, kalau workshop sih saya nggak pernah yang bikin secara pribadi sih, enggak mmm, sih. Mungkin memang karena diundang oleh toko-toko kamera, mmm. komunitas, mungkin seperti itu aja. Kalau untuk secara pribadi membuat workshop untuk, diacarakan, belum sih, seperti itu. Eee, tapi beberapa kali kayaknya aku lihat Mas Uki nih suka ngajak hunting-an bareng juga ya, bareng ngajak sama brand-brand juga gitu, Kalau itu mungkin memang dari brand-nya sih, untuk mengundang langsung iya, ya? heeh. Kalau sayanya Mhm. mengundang secara langsung mungkin di story gitu sih belum pernah sih. Tapi Mas Uki kalau misalnya kayak bawa orang gitu, bawa Mhm. sekelompok komunitas, anggota komunitas, itu prosesnya apa nggak bisa personal ya? Berarti maksudnya agak susah nggak sih kalau misalnya membimbing langsung on the spot gitu, di ruang terbuka, Oh, personal, kalau hunting kalau gitu? saya lebih lebih mudah langsung di lapangan daripada secara teori gitu ya. Di ruang kelas gitu ya Iya, mungkin? saya lebih sukanya langsung praktek, langsung sharing lah istilahnya gitu. Kalau ngajar mungkin kayak terlalu gap-nya terlalu jauh ya. Mungkin saya membagi aja gitu. Sharing Sharing aja ilmu gitu ya? apa yang sudah saya alami, mungkin dari sesuai pengalaman saya tuh, oh angle seperti ini bagus, angle seperti itu bagus, ekspresi seperti ini oke, seperti itu Oke. sih. Bukan ke ngajarin sih, mungkin lebih Heeh. ke sharing aja gitu.